Hidup kita diwarnai dengan keputusan-keputusan yang kita ambil. Bisa dibilang keadaan kita hari ini itu adalah hasil dari keputusan yang kita ambil di hari-hari sebelumnya, baik itu besar maupun kecil. Kita seringkali juga ragu dalam mengambil keputusan karena kita tahu kalau kita akan mempertanggungjawabkan hasil dari keputusan yang kita ambil. Nah, bagaimanakah saya dalam mengambil keputusan di hidup saya? Halo teman-teman, nama saya Matilda Hongdinata, saya dari Paroki Santo Antonius dari Padua, Keuskupan Agung Medan. Saya sekarang adalah seorang sales di salah satu perusahaan swasta di Jakarta. Saya sempat berkuliah dan bekerja di Taiwan selama 3 tahun. Kehidupan di Taiwan saya bisa dibilang baik dan stabil, dengan teman-teman yang baik dan semuanya serba cukup. Tetapi walaupun semuanya baik-baik saja, di saat itu hubungan saya dengan Tuhan belum dekat. Sejak mulai bekerja, seringkali ada pertanyaan muncul. Apa sih sebenarnya tujuan hidup saya? Awalnya saya masih abaikan, tapi ternyata pertanyaan ini mengganggu dan karena saya seperti rasanya berjalan tanpa tujuan. Dalam kelelahan dan bingung, saya pun mencoba bertanya kepada Tuhan. Dan saya pun terkejut dengan hubungan yang belum dekat, tetapi Dia memberi jawaban agar saya pulang ke Indonesia. Saya takut untuk melakukannya, tapi saya memutuskan untuk menjalaninya. Itulah keputusan yang saya anggap baik saat itu. Ternyata pulang ke Indonesia itu adalah awal dari Tuhan membawa saya kembali dalam pelukannya. Hari demi hari, saya semakin dibawa masuk ke dalam kasih-Nya. Puji Tuhan. Dulu kalau ditanya orang, bagaimana sih saya mengambil keputusan? Saya jawab dengan simpel, tanya aja Tuhan. Kalau saya sendiri tidak mengerti, tapi ya udah saya jalanin dulu. Tetapi melalui pengalaman tujuan hidup itu, membuat saya memiliki cara yang berbeda dalam mengambil keputusan. Biasa dalam mengambil keputusan, saya mengikuti 3 langkah saya. Pertama-tama, saya akan berdoa dan tanya kepada Tuhan, keputusan manakah yang Tuhan kehendaki? Dan lewat doa, saya mengakui keterbatasan saya dan percaya Tuhan yang akan menuntun. Langkah kedua, saya akan mengambil keputusan dengan memilih hal yang membawa damai di hati saya. Walau sering sekali disertai dengan pro dan kontra di pikiran saya. Dan langkah ini saya latih terus-menerus, mulai dari keputusan-keputusan kecil terlebih dahulu. Dan setelah saya mengambil keputusan, saya akan memberi waktu untuk berproses bersama Tuhan. Dulu saya orang yang terburu-buru dengan hasil dan akhirnya saya menyadari bahwa Tuhan ingin kita menikmati proses kehidupan ini bersama dengannya, sambil membina hubungan intim dengannya. Tentu perjalanan ini tidak selalu lancar. Saya pernah dan seringkali dulu tanya ke Tuhan, bagaimanakah kalau saya salah mengambil keputusan? Bagaimanakah kalau keputusan ini bukan kehendak-Mu Tuhan? Dan Tuhan jawab dengan mudah lewat Roma 8 ayat 28, bahwa Dia turut bekerja dalam segala hal untuk kebaikan orang yang mengasihinya. Dan kita itu luar biasa hebat. Dia bisa memakai tantangan atau kesalahan kita dalam mengambil keputusan untuk diubahnya menjadi berkat. Jadi tidak ada keputusan yang benar atau salah. Yang ada hanya keputusan yang diambil, apakah mendekatkan kita kepada Tuhan atau justru menjauhkan kita dari Tuhan. Ada satu kutipan yang saya sangat suka, terutama saat saya sedang mau mengambil keputusan. Choose God over good. Ambillah keputusan yang lebih mendekatkan kita dengan Tuhan daripada keputusan yang kita anggap baik. Rendah hati untuk selalu berdoa, bertanya, dan merenungkan apa yang Tuhan kehendaki. Jadi saya harapkan semoga setiap keputusan yang kita ambil dapat membuat kita selangkah lebih dekat lagi dengan Dia, selangkah lebih memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Tuhan memberkati.